Kalian ingat pas baru nyampe di Reverie Hotel, terus kita debat masalah kamar sama Aventurin, terus ini emo looking lightning woman muncul entah dari mana. Ya, nyasar. Dia ngaku kalau dia itu Galaxy Ranger. Tapi tahukah kalian kalau dia bohong waktu itu? Ini kenapa acara yang di Penacon isinya orang ngebohong semua dah? Anyway, halo semua, gue Shift. Dan kali ini gue mau bahas beberapa alasan yang udah jelas mengenai kenapa Acheron itu bukan seorang Galaxy Ranger. Oke, kalau kalian tahu di HSR ada yang namanya pet dan paham lah ya apa itu. Kalau belum paham, long story short, setiap pet ini punya makhluk tertinggi yang disebut sebagai Aeon. Dan orang-orang dalam universe ini punya pet yang mereka jalani serta Aeon yang mereka kagumi. Konsepnya kurang lebih kayak agama di real life. Untuk Well sendiri, dia kan dari bumi ya. Jadi dia ini milih pet Trailblazer buat back to Acheron. Dari awal kita ketemu ini Raiden Mei varian kesekian semasa kita di Dreamscape pas di Astral Express, dia memperkenalkan diri dia sebagai seorang Galaxy Ranger. Dan kebohongannya Acheron ini berlanjut sampai ke main story Penacony 2.1 kemarin. Karena di sana akhirnya Acheron nge-reveal identitasnya. Walaupun gak semua, ya seenggaknya cukup lah buat kita tahu siapa dia sebenarnya. Tapi yang bikin gue heran, beberapa karakter penting dalam story kayak Aventurin, Sam, Duke Inferno, dan bahkan seorang Memo Keeper sekelas Black Swan itu bisa ketipu sama identitas palsunya si Acheron. Hal yang perlu kalian ketahui tentang Galaxy Ranger adalah ini fraksi itu isinya Pet Strider dari Pet Hunt, yang mana ini nggak nyambung sama Pet Acheron yang merupakan Nihility di gamenya. Tadinya gue pikir ini fine-fine aja karena biasanya pet di game juga nggak menentukan pet asli mereka di lore. Contohnya Argenti yang di game Erudition padahal aslinya Beauty, Huohuo yang di gamenya Abundance padahal yang asli Hunt, dan bla 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 seterusnya. Banyak kok contohnya, nggak cuma 1-2 doang. Juga menurut info yang didapat dari Aventurin, Acheron itu emanator yang berhubungan sama life and death. Jadi Aventurin berspekulasi kalau Acheron mungkin emanator dari pet di antara Destruction, Hunt, dan Finality. Make sense karena ketiga pet ini emang deket banget dengan kata kematian. Dari mulai Destruction yang Aeonnya aja emang pengen ngancurin satu universe, terus Hunt yang mana pet ini isinya perang, dan kalau perang pasti ada kematian gitu. Serta yang terakhir Finality. Buat yang ini walaupun kita belum punya info apapun, tapi dari nama petnya aja udah jelas deh alasan kenapa Aventurin nambahin pet ini sebagai tebakannya. Mengingat Galaxy Ranger itu pet Hunt, di story animation Rondo Across Countless Kalpas kemarin ada scene kejar-kejaran antara pemburu dan mangsa yang makin ngasih hint kalau petnya Acheron itu Hunt. Karena ya pemburu, hunter, hunt, ya you get the logic. Tapi di short animation yang sama juga malah membuka kemungkinan pet Voracity untuk menjadi petnya Acheron. Karena dalam buku Shanzu World History as a Mirror, pet Voracity dideskripsiin serangga dan semut untuk burung, kelinci untuk serigala, debu bintang untuk lubang hitam, dan semua alam untuk Voracity. Yang besarnya ngegambarin hubungan rantai makanan, ada yang memakan dan ada yang dimakan. Sama kayak apa yang ada di short animationnya kemarin. Tapi semua hal ini dibantah sama perkataan Acheron sendiri di flashbacknya dia ketika berhadapan sama Annihilation Gang, khususnya ketika dia face to face lawan Duke Inferno. Di situ Acheron bilang kalau dia gak berjalan di Pet Hunt. Lihat, gaslight banget kan? Gokilnya lagi, gaslightnya ini gak cuma berlaku buat orang-orang yang terlibat di story Penacony doang, tapi semua orang yang udah pernah ketemu sama Acheron. Yang mana saking populernya Acheron yang klaim dirinya sebagai Galaxy Ranger ini, kabar ini sampai nyampe ke salah satu member asli Galaxy Ranger, which is Boothill. Kurang keren apa coba? Udah mah berhasil nipu Memo Keeper, member Stellaron Hunter, sampai ke leader Annihilation Gang. Sekarang yang beneran member Galaxy Ranger pun kesal sendiri. Mungkin gaslightnya bisa berhasil dan lama sampai ke telinga Boothill karena Aventurin juga ngomong kalau Galaxy Ranger itu kerjanya sendiri-sendiri. Jadi mungkin beberapa nggak kenal satu sama lain. Later on, kita tahu pet aslinya Acheron melalui dialog yang bilang kalau Acheron itu emanator yang nggak seharusnya ada. Kenapa gitu? Karena pet ini tuh spesial. Aeonnya nggak pernah melirik atau tertarik ke seseorang atau hal apapun itu. Karena Aeonnya sendiri aja cuma kekosongan. Dan dari sinilah kita tahu kalau Acheron itu berjalan di pet Nihility. Karena satu-satunya Aeon yang gak tertarik buat mengangkat seorang jadi emanator itu cuma Nine, sang Aeon Nihility. Jadi, apakah status Acheron sebagai emanator Nihility juga bohong? Enggak, karena beda dari yang lain, konsep emanatornya Nihility bukan dipilih langsung sama Aeonnya, melainkan dipilih oleh pengikut lainnya berdasarkan seberapa banyak kandidat tersebut terkena korupsi oleh sumber kekuatan Nihility. Jadi intinya, orang yang paling dekat dengan Nine, yang paling dekat dengan kekosongan, itu bisa dianggap sebagai emanatornya Nihility. Oke, sekarang kita tahu kalau Acheron itu Pet Strider di jalan Nihility. Pertanyaannya, kalau Acheron bukan seorang Galaxy Ranger,
Lalu dia masuk fraksi mana? Kalau ngomongin fraksi Nihility, kita punya 3 opsi. Yang pertama ada Device 9, kedua ada Doctor of Chaos, dan ketiga ada Self Annihilator. Deskripsi singkat tentang ketiganya dimulai dari Device 9. Organisasi ini ada atau enggaknya juga nggak tahu. Siapa membernya, apa tujuannya, kegiatannya apa, tujuan dibentuknya apa, bener-bener gak ada yang tahu sama sekali. Kalau Ekron masuk fraksi ini nggak mungkin banget, karena kalau emang Ekron tergabung di fraksi ini, Ekron bentuknya sesuatu yang bukan realitas. Apa contohnya? Nggak tahu, karena itulah yang tergambarkan dari fraksi ini. Kosong, ketidakpastian, dan tidak adanya jawaban. Moving on ke Doctor of Chaos, fraksi ini tuh fraksi yang mau ngebuktiin ke Aeon mereka, Nine, kalau sang Aeon lah alasan dibalik semua penciptaan yang ada, yang mana kontradiktif dengan konsep Aeon mereka sendiri yang merupakan bentuk absolut dari sebuah kekosongan. Malah jadi paradoks akhirnya. Gimana lo mau ngebuktiin kalau Tuhan lo adalah alasan kenapa lo bisa tercipta, yang padahal Tuhan lo itu sendiri merupakan sebuah kekosongan. Sama kayak yang dibilang sama Dokter Primitif, kalau emang Nine itu nggak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di universe ini, kok Pet Nihility itu bisa ada? Dan bahkan sampai ada orang-orang yang nyoba ngebuktiin hal yang ada gak ada atau pasti gak pastinya aja kelulus banget. Aneh kan? Ya, itulah Doctor of Chaos. Member dari fraksi ini gue yakin isinya orang-orang pinter yang banget, dan kayaknya, sorry itu saya, Ekron itu nggak sepinter itu. Dua opsi ini udah coret, jadi udah bisa dipastikan kalau Ekron itu masuk di fraksi Self Annihilator. Apa buktinya? Kalau menurut arsip fraksi yang ada di databank, Self Annihilator itu isinya orang-orang yang udah terlalu jauh melangkah ke dalam Nihility. Sampai-sampai mereka sendiri nggak tahu alasan mereka ada di dunia itu buat apa. Truly Annihility moment. Pokoknya kalau lu bingung atau apapun yang ada di video kali ini, salahin aja Nine gitu. Back to the topic. Selain itu juga makhluk yang merupakan seorang Self Annihilator lama-kelamaan bakal kehilangan hal-hal yang membuat mereka eksis. Kayak kehilangan tubuh jasmani mereka, kehilangan kognisi mental mereka yang merupakan kemampuan berpikir, memperhatikan, ngomong bahasa, belajar sesuatu, ingatan, dan pemahaman, bahkan sampai kehilangan memori personal mereka. Semakin lama mereka jadi Self Annihilator. Gejala-gejalanya ini bisa kalian temukan juga di Ekron, yang mana Ekron itu sering lupa dan milih nginget sesuatu itu pakai perasaan biar dia nggak lupa. Jadi kalau Ekron nggak ngerasa apapun, contohnya pas battle lawan Annihilation Gang, ya nggak bakal terlalu diingat. Hal kayak gini udah menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan kalau Ekron itu termasuk ke dalam fraksi Self Annihilator. Toh sebenarnya ada tulisan Self Annihilator di trailernya, cuma karena terlalu nyatu sama background, tulisannya jadi nggak kelihatan. Ini image-nya. Kelihatan nggak? Kalau nggak, coba maksimalin brightness HP kalian dan cari di bagian kanan layar. Ketemu? Kalau ketemu, bagus. Kalau nggak, ya kalian skill issue. Tapi kenapa kalau udah dikasih tahu dari awal, gue pakai ribet-ribet ngejelasin 3 fraksi Nihility yang ada saat ini? Karena itulah poin dari Nihility. Ada tapi bahkan tidak ada, menganggap semua hal yang dilakukan ujungnya akan sia-sia, bahkan gak berguna. Yap, itulah pembahasan video kali ini tentang bagaimana seorang Ekron, yang bahkan namanya aja ini bukan nama aslinya, berhasil menipu sebagian besar karakter yang terlibat dalam story Penacony. Dan mungkin beberapa dari kalian juga baru tahu kalau identitas Ekron yang sesungguhnya bukanlah seorang Galaxy Ranger. Tapi yang bikin gue penasaran, kalau Ekron ini adalah Self Annihilator, apakah Ekron ini bakal hilang, yang benar-benar hilang dari universe suatu hari nanti? Who knows? Apapun itu intinya, makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Juga jangan lupa subscribe untuk mendapatkan asupan lore game-game Hoyoverse dari gue ke depannya. Udah, makasih dan dadah.